Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat malam teman-teman sekalian. Senang rasanya di kesempatan malam hari ini. Di edisi perdana ya, kita di podcast ngobrol baik-baik. Baik-baik ya, bukan baik-baik. Aduh, rindu dengan aktivitas semacam ini. Senang kalau hari ini perdana podcastnya bisa tayang dan bisa mengudara bertemu dengan teman-teman sekalian. Kita mohon maaf ya karena sebelumnya rencananya bakal tayang di YouTube-nya ngobrol baik-baik. Cuman karena ada sedikit kendala di akun, jadi kita pindah media. Pindah ke mana? Pindah ke fanpage Facebook ya. Ini semuanya serba serba uh, serba mendadak gitu, tapi seru. Kadang-kadang project-project yang mendadak ini yang bikin seru gitu ya. Jadi mungkin ini agak sedikit delay ya buat teman-teman sekalian. Kita udah tayang duluan, tapi karena ini platformnya kita pakai fanpage Facebook, jadi uh, mungkin agak sedikit lebih lambat dari biasanya. Kalau kita di YouTube biasanya cuma jeda beberapa detik atau beberapa ya 1-2 menit, tapi kalau di Facebook kayak cukup panjang. Wah, ini udah ada yang kasih komen ya, udah ada pemirsa kita nih di Facebook malam hari ini. Ada Bang Hamdil Muhsin. Wih, selamat malam ya, Masya Allah. Wah, ada pesan sponsor. Jadi malam hari ini mungkin sebagian teman-teman lagi pada siap-siap ya buat besok yang Muslim mau perayaan Hari Raya Idul Adha. Mungkin malam hari ini yang sedang mengolah makanan dan sebagainya untuk siap-siap besok perayaan Idul Adha. Cuman nggak seperti biasanya ya. Kalau biasanya kita tayang, sorry bukan tayang, sholat Idul Adha di lapangan di Masjid Raya, tapi edisi kali ini karena masih suasana PPKM, jadi pelaksananya sebagian besar mungkin ada yang di rumah, ada yang di masjid terdekat yang masjid gang atau masjid komplek lah gitu. Nah, mudah-mudahan nih teman-teman yang simak kita dan nonton kita malam hari dalam kondisi sehat tanpa kurang satu apapun. Yang sakit, yang sedang nonton kita malam hari ini, mudah-mudahan jadi hiburan juga ya, mensupport kondisinya bisa jadi lebih baik. Oke, sebagaimana yang teman-teman udah siap lihat ya di tayangan publikasi kita di 1, 2, 3 hari terakhir tentang air ya, air sumber kehidupan. Ini satu hal yang menarik dan populer ya. Dan Aika sendirian di kesempatan malam hari ini sudah ada di sambungan ini, teman ngobrol kita malam hari ini kita tampilin dulu ya. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini agak delay nih. saling memberi salam dan saling menjawab salam. Double Jadi ingat pahala kayak dulu ketika ini kayak dulu awal-awal WhatsApp ngeluarin fasilitas telepon ya. Nah, itu yang jawab telepon, yang nerima telepon sama yang nelpon tuh delay-nya luar biasa. Oke, Bang Rudi. Bang Rudianto. Gimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Ini buat teman-teman yang sedang nonton kita malam hari ini,
mungkin sedikit kita flashback lah ya. Bang Rudi ini teman, mungkin nggak bisa dibilang teman sih awalnya. Jadi lebih ke abang tingkat kayaknya. Karena saya berteman sama adiknya sebenarnya. Berteman sama adiknya, ketemu abangnya. Kenalnya di dunia kampus ya, dunia kampus. Ada beberapa aktivitas yang akhirnya membuat kita bertemu dan berkenalan. Wih, kayaknya sebelum kita ngobrolin air, ya, ngomongin air malam hari ini di ngobrol baik-baik, kita ngobrol flashback dulu lah aktivitas-aktivitas dengan Bang Rudianto. Kalau dulu beliau sangat aktif di aktivitas seperti himpunan gitu ya, UKM, bukan usaha ya, tapi ini unit di kampus gitu, tempat mahasiswa menyalurkan aktivitasnya. Ini luar biasa. Kalau sekarang aktivitas lebih ke mana nih, Bang Rudi? Sekarang karena sudah masuk ke dunia kerja, berarti ya fokus ke dunia kerja ya, membangun karir lah di dunia kerja. Jadi jangan sampai citra aktivis masuk dunia kerja hanya bisa ngecokin kan. Tapi aktivis ketika masuk dunia kerja harus bisa menunjukkan prestasi kuat gitu. Makanya ya selain pekerjaan sih ya memang ada bantu-bantu aktivitas lain lah gitu. Ada yang masih linear dengan masa-masa kesibukan di kampus dulu? Jujur sih kalau dulu sebagai aktivis ya kita mungkin lebih banyak belajar tentang manajemen, belajar tentang berkomunikasi dengan orang, belajar tentang membangun relasi, dan memang ketika dulu menjadi aktivis itu memang sangat dirasakan dengan kondisi di dunia kerja hari ini, di mana semuanya itu sangat dibutuhkan. Ketika hari ini berteman dengan teman-teman seangkatan yang mungkin dulu bukan aktivis, itu progres kerjanya beda. Jadi bagaimana meningkatkan bagaimana loyalitas, bagaimana prestasi kerja itu memang beda lah ya antara aktivis dengan non aktivis lah ya. Ya kalau dulu kita kenal studi oriented, ya namanya ketika studi oriented, ketika masuk kerja ya belajar gitu aja. Ada yang dirindukan nggak dari masa-masa di kampus kan? Tapi penasaran juga kita ya, kalau aktivis apa sih yang dirindukan? Kalau mahasiswa pada umumnya mungkin heboh dengan apa ya, yang pada umumnya. Kalau aktivis penasaran juga, aktivis apa sih yang dirindukan dari dunia kampus? Ya. Kalau lihat sejarah ya, dulu waktu SMA kan saya sebagai ketua OSIS ya. Kemudian setelah SMA selesai masuk ke MIPA, Fakultas MIPA di Intan. Semester 3 itu sudah diminta menjadi wakil presiden MIPA. Kemudian semester 5-nya ikut pemilu dan terpilih jadi presidennya. Karena bawa nama wakil presiden kan udah terkenal duluan. Jadi ketika pemilu berikutnya mencalonkan diri menjadi presiden, mutlak menang ya, karena udah terkenal duluan. Ya kalau kita bicara yang dirindukan, sebenarnya rindu dengan ini ya, sibuk-sibuk di malam hari, merancang, kemudian memobilisasi, kemudian tegang-tegangnya bertemu dengan aparat, ketemu dengan para pejabat, ketemu dengan birokrasi. Nah itu ketegangan-ketegangan itu sih merindukan ya. Cuma ketika hari ini kita berada di posisi birokrat, nah sekarang kita yang harus bersiap menghadapi para mahasiswa. Siap-siap di demo, siap-siap untuk berhadapan dengan kita dulu gitu. Ya selain ada yang dirindukan juga ada banyak yang dikenang. Karena dulu ya menjadi sejarah karena saya itu sebagai presiden MIPA membawa rombongan MIPA pertama itu ikut demo. Kebetulan kunjungan SBY pertama ke Pontianak ya. Kunjungan SBY pertama ke Pontianak itu kami ikut
demo ya. Saya mengerahkan teman-teman. Ya, MIPA itu kan anak-anak yang mungkin tidak pernah kepikiran mau ikut demo ya. Apalagi dulu MIPA masih baru. Ada yang bilang konservatif masih, ya? Iya, dulu MIPA mungkin masih 4 angkatan, kemudian diajak ikut demo ya. Tiba-tiba ketika di persiapan, di briefing, kita akan bilang kita aspirasi kita ini. Gitu. Begitu SBY datang, SBY buka jendela, SBY dadah, lalu yang lain pun ikut, Bapak, katanya. Waduh, ini kacau demonya. Ya itu sih salah satu pengalaman. Cerita lucu di demo mahasiswa MIPA. Ternyata yang berkesan itu lambaian tangan Bapak Presiden ya. Iya. Tapi kalau mungkin sebagian besar apa ya? Kalau sekarang kan istilahnya generasi kali ya, ada generasi X, generasi Y, generasi Z, ya, bahkan Alpha sekarang sudah ada apa ya, pembabakan generasi gitu kayaknya. Kalau di generasi X dan generasi Y, ini yang lahir tahun terutama yang 80-an sampai 90-an lah ya, di bawah 2000, itu kayaknya masih sangat identik. Kalau kata aktivis kampus itu sangat dekat dengan pergerakan di lapangan gitu ya, di jalan gitu, demo gitu ya. Sangat lekat. Kalau sekarang mungkin beda. Iya, apalagi masa pandemi ini hilang ya semua aktivisnya. Kalau dulu memang generasi-generasi tahun 2000-an ya, yang lahir berarti di tahun 80 90 itu kan berarti kuliahnya tahun 2000-an. Jadi kalau di tahun 2000-an itu memang aktivis itu sangar dan menyeramkan. Karena dulu ketika kita menjadi aktivis itu kita mendapat cerita-cerita beberapa aktivis yang kemudian diculik, aktivis ditembak, aktivisnya tiba-tiba meninggal di tengah jalan. Nah, maka kalau zaman dulu kalau kita siap untuk menyandang aktivis itu udah seram-seram aja ya. Kalau dulu ada aktivis Munir ya, naik pesawat, turun pesawat udah meninggal kan, karena ketika di pesawat dia diracun. Kemudian beberapa aktivis 98 yang ditembak dengan sniper. Ada juga aktivis-aktivis yang tiba-tiba hilang sampai sekarang belum ketemu, bahkan jenazahnya tidak ditemukan ya. Ya itu menjadi cerita untuk para aktivis di tahun 2000-an. Nah mungkin kalau sekarang aktivisnya mungkin ya sepengetahuan sih kayaknya aktivis masih ini ya, sudah mulai merambah aktivis itu bersifat akademis. Nah, itu bagus sebenarnya ya. Kalau dulu aktivis itu harusnya siap untuk BO ya, kalau dulu ya. Ya, alhamdulillah kalau sekarang aktivis sudah banyak pintar-pintar ya. Karena kalau dulu aktivis tuh 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun ini baru selesai itu ya. Coba ya tidak boleh ditiru ya, itu jeleknya ya. Iya, ini kita buat teman-teman yang sedang nonton kita, ini kita belum masuk ke pembahasan ya, lagi flashback ini nih, masa-masa sebelumnya gitu. Karena jujur, AI pribadi ketika masuk kampus masih merasakan dunia turun ke jalan, walaupun secara definitif tidak pernah terdaftar sebagai anggota BEM gitu ya, anggota organisasi kampus yang memang konsen ke apa ya, mungkin bisa dibilang kayak kontrol sosial dan sebagainya ya, nggak pernah terdaftar gitu. Tapi ketika ada demo kita aktivis. Aduh, luar biasa. Nah, ada merasa kejomplangan yang jauh nggak Bang? Dari dunia kampus, kemudian tadi di dunia aktivis, kemudian masuk ke dunia kerja yang sekarang? Ketika dulu kita berada di kampus, berada di nuansa akademis, berada di lingkungan yang sudah tertata, maka kita melihat dunia luar itu sebagai sesuatu yang ideal.
Maka ketika timbul ketidakidealan, maka itu kita anggap itu suatu kesalahan. Seperti kalau dulu di kampus itu kita doktrin KKN itu haram, KKN itu haram. Tapi ternyata ketika hari ini kita masuk ke dunia kerja, kita lepas dari dunia kampus dan kemudian kita masuk ke dunia kerja, maka kita tidak bisa melihat segala sesuatu itu hitam dan putih, seperti dulu di kampus. Kalau kita sudah di luar, itu tata dunia itu benar-benar tidak jelas. Ketika kita masuk ke dalam sebuah dunia kerja, seringnya itu kita menata sendiri pekerjaan kita. Beberapa perusahaan, khususnya di Indonesia ya, beda dengan perusahaan luar negeri ya. Perusahaan-perusahaan di Indonesia yang sifatnya baru berkembang, itu sangat lemah dengan namanya SOP, Standar Operasional Prosedur. Jadi ketika harus bekerja, tahapannya apa? Ketika ketemu masalah, tahapannya apa? Nah, perkara-perkara seperti itu di dunia kerja, itu tidak semua perusahaan memilikinya. Makanya ketika kita sebagai aktivis yang sudah belajar di kampus, sudah memiliki pengalaman penataan-penataan yang menurut kita ideal, maka ketika kita masuk dunia kerja, kita berusaha untuk menata. Kita berusaha untuk membangun tata kerja. Nah, di situ yang kemudian kita merasa, wah, kalau gitu di dunia kerja nggak bisa hitam putih. Kadangkala, ini mungkin beberapa pejabat ya yang sudah merasakannya, kadangkala nepotisme itu diperlukan. Kenapa? Wow. Karena ketika kita berbicara memberikan sebuah amanah, kita tidak bisa serta-merta memberikan kepada si A yang kita belum kenal. Kita belum kenal track recordnya, kita belum pernah, kita tidak tahu bibit bebet bobotnya. Gitu. Makanya kita akan lebih mudah memberikan amanah pada mereka yang sudah kita kenal, yang sudah kita ketahui kinerjanya bagus, yang mereka sudah kita ketahui punya prestasi. Nah, maka kita lebih cenderung memberikan amanah kepada orang itu gitu. Nah, disitulah nepotisme tidak menjadi hitam putih. Nepotisme bisa menjadi abu-abu gitu kan. Nah, gitu juga masalah korupsi. Korupsi itu ketika kita masuk dunia kerja, kita tidak bisa melihat korupsi itu hitam putih. Kalau kita dulu di mahasiswa mengandang korupsi itu haram, tidak boleh kita ngambil duit sepeser pun, gitu. Tidak boleh kita menyogok sepeser pun. Tapi ketika kita masuk dunia kerja, hal itu menjadi sesuatu yang abu-abu. Nah, ketika kembali ke kita, nih, misalnya ketika hari ini nih, kita sebagai perusahaan pemegang proyek, kita ingin mengadakan proyek, tentunya kita sebagai perusahaan, kita pengen proyek ini sukses. Proyek ini sesuai dengan target. Tapi ternyata, untuk mendapatkan itu, kita kan butuh dana. Nah, dana itu dimiliki oleh pemerintah pusat. Nah, ketika kita tidak berusaha semaksimal mungkin, dana itu akan diambil oleh pihak lain yang nakal kan, yang nakal dan mereka tidak berbasis pada tujuan. Misalnya kita perusahaan A, dia perusahaan B. Ada satu dana nih. Perusahaan kita sudah punya target yang jelas, program yang jelas, visi misi yang jelas, dan kita tahu kita akan bawa kemana dana itu. Sementara dengan yang perusahaan B, kita tahu dia yang penting dapat dana. Nah, perusahaan B nyodok, kita tidak nyodok, kita tidak dapat. Padahal kita ingin dana itu terberdayakan semaksimal mungkin untuk masyarakat. Maka akhirnya dalam posisi itu mau tidak mau kita juga ikut nyodok supaya dananya itu diserahkan untuk sepenuhnya ke masyarakat. Kan jadi hitam putih, jadi tidak bisa hitam putih. Gitu. Disitulah kemudian kayaknya hari ini saya senang sama warna abu-abu. Abu-abu membingungkan. Tinggal kembali menarik ya kalau kita lihat kembali ke karakter kita, kemampuan tingkat keimanan kita ya. Ketika kita Muslim, mungkin kita
ada perasaan takut kepada Allah yang Maha melihat ya. Nah, maka ketika kita sebagai seorang muslim mungkin kita sudah kembali kepada dasar keimanan kita, dasar akidah kita. Bagaimana ketika kita menjalankan dunia ini dengan kacamata Allah ridho enggak? Allah ridho enggak? Ini benar enggak? Kita kembali ke itu aja sisanya gitu. Oh, menarik. Ini kayak gini nih kalau aktivis masuk birokrat gitu ya. Ya, selama aktivisnya istiqomah sih insya Allah bagus ya. Cuma kan aktivis kalau udah tergiur-giur dunia, ya banyak juga sih aktivis akhirnya ambruk kan. Iya. Jadi aktivis abu-abu ya. Iya. Nah, jadi dengan apa ya dinamika kehidupan kampus yang tadi sempat kita singgung-singgung, gimana ceritanya bisa ketemu sama air, dunia air? Kalau berbicara tentang air, ini sebenarnya dari SMA itu sudah menjadi cita-cita saya ya. Cita-cita saya kerja itu di perusahaan air atau PDAM. Oh, kirain jadi avatar ya. Dari SMA itu sudah cita-cita saya menjadi pegawai PDAM. Jadi karena Masya Allah, keren. Satu hal yang saya lihat bahwasanya hari ini dulu waktu dari SMA itu sebagai aktivis kita itu punya punya jiwa itu untuk melayani. Dalam Islam itu ada amal khidami. Kita sudah tertanam dalam diri kita itu amal khidami, ingin melayani masyarakat, ingin memberikan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan umat. Nah, jadi karena dulu sudah seperti itu tertanam dalam diri kita, maka ketika melihat-lihat berbagai masa depan gitu kan, maka saya melihat ternyata air ini menjadi sesuatu yang paling besar pahalanya selain listrik ya. Selain listrik, karena dulu kalau berbicara air itu kan pasti menjadi kebutuhan vital manusia. Nah, maka bagaimana menyediakan air yang bersih dan air yang cukup untuk masyarakat itu menjadi sebuah amal yang pahalanya besar gitu. Ngebayangin orang sholat subuh ke masjid, buka ledeng, bisa berwudu, itu kan alhamdulillah itu pahala saya kan. Kemudian ketika sholat Jumat mereka berwudu, alhamdulillah itu gara-gara saya airnya sampai gitu. Kemudian Masya Allah. Bagaimana ketika hari ini orang-orang yang tidak dapat air, ketika hari ini orang-orang yang kesulitan air seperti di negara-negara lain gitu. Nah, kita bisa menyediakan air untuk masyarakat itu menjadi suatu kebahagiaan ya, karena ya tadi itu jiwa-jiwa amal khidami, jiwa-jiwa pelayanan dalam diri kita itu sudah membekas dari SMA ya sebagai aktivis gitu. Oh, ya mantap. Ini pentingnya air ya dari sudut pandang mantan aktivis. Itu tuh pentingnya air. Tapi kalau buat kita mungkin masyarakat Kota Pontianak pada umumnya ya, air ini tuh ya dia pasti akan jadi salah satu kebutuhan mendasar yang penting ya, karena rumah tangga tuh akan kacau kalau nggak ada air ya. Jangankan nggak ada air kualitasnya nggak memenuhi kualitas standar umum aja, layak dikatakan air itu, orang tuh udah heboh gitu. Apalagi kalau sekarang gini. Jadi gini Pak Rudi, manusia itu punya satu hal yang unik. Contoh nih, misalnya tiba-tiba air mati, nggak jalan. Orang mungkin ngomong, cobalah kalau mau matikan air itu bilang-bilang. Nah nanti tiba-tiba udah ada jadwal dirilis gitu kan. Ini jadwal nguras booster mana? Gitu. Atau pekan depan mau ada pembersihan pipa mana. Nah itu emang kita tipe manusia sih ya. Ini apa sih ini? Jadwal kuras, jadwal bersih kan itu tak jalan lagi ya, malah ya tak jalan. Emang kayaknya kalau kita dari sudut pandang pelanggan itu penyedia itu ada benernya kayak gitu ya. Ya, itu yang menjadi salah satu kendala ya di bidang pelayanan.
tidak hanya air ya, seluruh bidang pelayanan, baik itu pelayanan bagian keuangan, pelayanan bagian listrik, dan juga masalah air ya. Konsumen itu ketika ada baiknya lupa, tapi ketika jeleknya diungkit-ungkit. Nah kalau ada salah sedikit tuh dia diungkit, wah kayak ada baiknya kami ini kan. Ya itu memang resiko pelayanan ya, apalagi kebetulan hari ini saya alhamdulillah berhasil memenuhi cita-cita saya bekerja di PDAM Kota Pontianak ya. Ya PDAM Kota Pontianak kan sebagai perusahaan pelayanan ya, jasa penyediaan air bersih Kota Pontianak. Maka ya kita itulah resiko yang kita pahami sebagai perusahaan jasa, perusahaan pelayanan, ya masyarakat tidak akan mau tahu air itu keruh, air itu macet, mereka pengen ada air pokoknya. Dan air itu harus bagus gitu kan. Nah, itu yang menjadi beban di beberapa perusahaan pelayanan kayak Telkomsel, Telkom, PLN, pajak itu kan, itu ada ngadapin konsumen pokoknya salah terus lah. Ini geng-geng BUMN BUMD ini ya. Iya iya iya. Itu menjadi apa ya? Tadi kayak yang Ai bilang gitu. Rumah tangga itu bisa kacau itu gara-gara air. Karena itu nanti akan merembet ke apa sih kayak kebiasaan di rumah tangga gitu. Jangan pakai air itu boros-boros. Gitu. Cobalah hemat-hemat gitu. Air ini susah. Nanti kalau air tak jalan payah apa-apa. Ya, Aduh. Tapi ya karena ini kalau cara iya ya, boleh dilanjutkan Bang. Nah, jadi kalau kita bicara Pontianak ya, kita bicara Pontianak, kalau kita berbicara pelayanan air ini kita sebenarnya terkendala di kontur kota ya. Karena Pontianak ini kontur kotanya itu flat. Jadi ketinggian tanah itu rata-rata itu memang 5 meter dari permukaan laut. Dan itu flat. Makanya PDAM di kota ini untuk mendistribusikan air itu memang harus pakai pompa. Tidak bisa pakai gravitasi. Berbeda kalau kayak di arah di Sintang, di Singkawang, itu mereka pakai gravitasi. Artinya kalau kita hari ini pakai pompa di kota Pontianak, maka ketika listrik mati, maka pompa juga otomatis mati. Nah, distribusi juga otomatis mati. Meskipun beberapa wilayah pelayanan sudah menggunakan otomatis genset, tapi ketika listrik mati, kemudian hidup genset, itu kan ada jeda waktu. Nah, jeda waktu itu yang menyebabkan pompa ketika air di dalam pipa ketika kosong dan kemudian terisi lagi, itu mengeluarkan semua kotoran yang ada di dalam pipa. Nah, itulah yang kemudian konsumen dapat air keruh, konsumen dapat airnya butek. Nah, salah satunya juga kendalanya di situ, di listrik ya. Dan ya usia pipa di kita ini sudah 20 tahun lebih ya, 50 tahun, ya 20 tahun lebih, hampir 30 tahun ya. Sudah tua-tua usianya, maka kualitas air juga udah kayak saya dah usianya. Ya. Jadi itu ini ya, dibalik kenapa air yang keluar mungkin di rumah kita itu seperti apa gitu rupanya gitu ya airnya itu. Tapi gini, saya penasaran sebenarnya, apakah emang benar gitu kita itu sumber air Simatawayang memang Kapuas? Untuk Pontianak ya, untuk Pontianak itu kita punya sumber air lain, yaitu air tanah ya, sumur bor. Kalau sekarang orang menggunakan sumur bor. Cuma kalau kita secara geografis, Pontianak itu bukan sebuah tanah padat. Jadi kota Pontianak ini terbentuk dari rawa-rawa. Makanya ketika kita hari ini menggali sumur dengan kedalaman yang dangkal, itu airnya akan asam. Karena namanya rawa itu adalah tumpukan daun-daun atau pohon-pohon yang mati. Nah, jadi kalau kita
Termasuk juga ketika kita mendirikan bangunan, bangunan itu konstruksi yang lemah itu akan menyebabkan rumahnya miring atau retak atau sebagainya. Nah, salah satu juga buktinya kalau kita lihat di beberapa rumah di kota Pontianak itu tidak akan bisa selamat yang namanya retak rambut ya. Pasti ada garis lurus halus itu kan di dinding. Nah, itu karena geografis tanah kita itu masih lembut, rawa, gambut. Nah, jadi kalau kita menggunakan air tanah sebagai sumber air baku PDAM, itu akan membutuhkan usaha yang lebih berat dibandingkan kita menggunakan air sungai Kapuas atau air sungai Landang. Makanya di PDAM itu mereka cenderung memilih menggunakan air permukaan atau air sungai dibandingkan menggunakan air tanah. Jadi kalau gitu sebenarnya bisa dibilang sumber air itu sedikit atau banyak sebenarnya kalau Pontianak ini. Karena mengandalkan sungai kan. Iya, cuma kalau kita berbicara jumlah kuantitasnya, Pontianak ini kelemahan di kota Pontianak ini adalah kuantitasnya tidak stabil. Kenapa? Karena Pontianak tidak punya danau. Danau sebagai danau atau waduk ya sebagai cadangan air. Kita hanya terpaku pada sungai. Dan Sungai Kapuas itu dulu di Budi Karya itu Landang, bukan ya? Wih, itu sudah ditimbus, sudah hilang. Nggak jadi tanah lapang ya, nggak waduk itu ya. Jadi ketika kita Pontianak ini bertumpu kepada sungai, nah masalahnya sekarang adalah muncul di sungai itu sendiri. Jadi das atau daerah aliran sungai, khususnya di Kalimantan Barat, itu sudah dalam kondisi rawan. Kenapa? Karena di daerah hulu di Kalimantan Barat itu sudah banyak terjadi penebasan hutan, penggundulan hutan, dan itu tidak ada daya tampung lagi untuk air-air yang akan mampu menyokong sungai kita. Makanya terlihat ketika kita sudah mengalami musim kemarau 1 bulan, 2 bulan tidak hujan, itu intrusi air laut akan terjadi. Jadi intrusi air laut itu terjadi karena di daerah hulu itu kurang kuat mendorong air sehingga air laut yang datang ke kita. Nah, itulah terjadinya intrusi air laut dan itu memang terjadi penyebabnya karena di daerah hulu kita sudah mengalami kerusakan hutan. Jadi gitu. Ya, ini kayak saat memberi, saat menerima ya. Jadi saling mengisi air laut sama air sungai kan ya. Iya. Kalau air sungai yang mulai kurang gitu, nah masuklah air lautnya. Itu kalau dulu saya kecil gitu ya. Ada yang masih sering bikin es batu ya, pakai air itu, air payau. Aduh. Jadi mempengaruhi rasa minuman gitu. Apa? Udah cair es batunya nih, rasanya payau nih. Oh, ini pakai air campur nih, gitu. Orang zaman dulu ya, bikin es batu pakai air payau. Rasanya berubah. Nah, kalau tadi dari sedikit obrolan kita dengan Bang Rudi itu aktivitas uh, kehidupan ya di hulu itu menentukan gitu. Air kita cukup untuk apa enggak gitu. Lebih fokus ke kondisi hutan. Tapi kalau untuk Kota Pontianak sendiri sejauh mana sih dampak atau efek dari kehidupan masyarakat tentang terhadap air kita gitu di Sungai Kapuas? Kita beberapa kali pernah melakukan penelitian mandiri di PDAM ya, dan memang kita lihat karena kebetulan kita secara rutin itu setiap 1 bulan sekali kita melakukan pengambilan sampel di Sungai Kapuas untuk diperiksa parameter kimia lengkap nih. Beberapa waktu yang lalu ketika saya masih berada di laboratorium PDAM itu, jadi saya di sana itu sebagai analis laboratorium. Di situ sering ditemukan adanya bahan-bahan yang mendekati status berbahaya. Dulu sempat ditemukan
kadar kromium Cr6+ itu cukup tinggi di Sungai Kapuas. Nah, kadar kromium itu ketika itu masuk ke dalam proses pengolahan air bersih, itu proses pengolahan air bersih itu tidak akan bisa mengurangi signifikan terhadap kadar kromium yang ada di Sungai Kapuas. Artinya kalau di kadar Sungai Kapuas ada 10, maka nanti yang setelah diolah paling tinggal 9. Nah, efek kromium bagi kesehatan manusia itu berbagai macam. Salah satunya mungkin kalau kromium itu ya dalam jangka waktu panjang dia akan bersifat karsinogenik, ya, penyebab kanker. Kita bingung kemarin, ini kok bisa kromiumnya tinggi? Setelah kita runut ke daerah hulu, ternyata dulu di bawah tol 2 itu ada industri pengecetan kapal tongkang. Kita perhatikan apa yang dilakukan, ternyata setelah dia mengecat, dia membuang sisa catnya itu ke dalam sungai. Termasuk juga ketika ingin membersihkan jerigen-jerigen cat itu, mereka membersihkannya di dalam sungai. Nah, itulah yang menjadi penyebab tingginya kadar kromium di Sungai Kapuas. Kemudian kita juga pernah menemukan, dulu pernah diteliti oleh salah satu dosen di Fakultas MIPA ya, tentang kadar merkuri di Sungai Kapuas. Nah, dari mana sumber kadar merkuri? Ternyata sumbernya di daerah hulu, yaitu akibat adanya penambangan ilegal emas ya, di daerah hulu. Nah, itu yang menjadi masalah untuk logam berat. Sementara untuk skala kecilnya, karena pelaku pencemaran sungai ini tidak hanya perusahaan ya, bahkan ibu-ibu rumah tangga juga bisa menjadi pelaku pencemar sungai. Di antaranya kalau kebiasaan kan nyuci baju pakai deterjen, itu nyuci bajunya 3 helai, deterjennya 1 kampel misalnya kan. Nah, itu kan pertanyaannya nanti deterjen setelah ke sungai kemana? Kan pasti langsung nyebar. Nah, deterjen itu mengandung bergabung bersama teman-teman ya. Iya, dia ketika dia di air itu kan memiliki senyawa LAS ya, plus. Nah, senyawa itu yang kemudian selalu dipantau oleh kami untuk mengetahui kadarnya. Dan meskipun belum masuk dalam kadar bahaya, tapi ternyata ada gitu, terpantau barang itu ada. Berarti kebiasaan ibu-ibu yang berada di emperan sungai menggunakan deterjen secara berlebih itu masih ada gitu. Nah, selain ibu-ibu ada juga misalnya bapak-bapak nih kan, bahasa kasarnya lah ya, BAB di sungai, BAK di sungai, itu kan sudah zaman milenial ini. Juga, ya? Pengaruh itu E. coli, itu bakteri jahat ya. Jadi setiap di feses manusia itu kan ada bakteri-bakteri patogennya. Nah, zaman milenial masih BAB di atas sungai itu kan keterlaluan gitu. Padahal apa sih sulitnya bikin septic tank kan? Kalau standar Permenkes itu kan setiap rumah harus ada sekian meter jarak dari rumah dengan kedalaman sekian, itu harus dibikin septic tank. Artinya feses, program sanitasi dari pemerintah juga ada. Iya, jadi buang air kecil, buang air besar lah itu sudah tidak zamannya lagi dibuang ke sungai. Jadi kita harus bisa memiliki visi Sungai Kapuas itu bening gitu, seperti air sungai, seperti air hujan misalnya. Tapi itu mungkin nggak terjadi? Dulu pernah kejadian ya, dulu sudah pernah menjadi fenomena di Sungai Kapuas. Mungkin pernah sempat heboh ya, Sungai Kapuas bening seperti air hujan. Jadi dulu itu kejadiannya ketika... Tapi ikan banyak mati ya waktu itu ya? Ya, karena pertanyaannya kan itu bening kenapa kan? Karena fenomena itu terjadi saat itu diamati karena kemarin kita sempat mengalami kemarau yang cukup panjang ya, sekitar 1 bulan lebih kemarau, tidak turun hujan. Kemudian dengan kemarau itu menyebabkan tanah-tanah itu kering, dan tidak lama kemudian ketika turun hujan lebat, itu tanah-tanah tidak mampu menyerap, tidak sempat menyerapnya karena masih kering.
hingga kemudian air hujan yang deras itu langsung masuk ke sungai. Nah, ketika air hujan itu masuk ke sungai, beberapa spesies ikan itu tidak mampu bertahan karena sifat air hujan dan air sungai itu kan berbeda. Di antaranya masalah pH ya, dan lain juga dan yang lain sebagainya. Di masalah pH saja, air sungai itu kan untuk daerah yang kemarau kemudian diguyur hujan itu kan air pH-nya asam. Sementara air sungai Kapuas kita kan pH-nya sekitar 6. Kalau air hujan, yang hujan pertama itu kan itu pH bisa 4, bisa 5. Nah, itu yang menyebabkan ikannya itu bukan mati sebenarnya ya, ngambang. Karena dia pusing dengan perbedaan lingkungan baru. Sebenarnya ikan itu kalau kita tangkap, kita masukkan kita tangkap ikan itu, kemudian kita masukkan ke lingkungan lama, dia mungkin hidup lagi gitu. Cuma mungkin karena pusing akhirnya pingsan. Dan jumlahnya banyak gitu ya. Iya. Karena nah, dia kan ini ngomong-ngomong soal air hujan nih, Bang. Ada pertanyaan dari penonton yang masuk nih. Wih, Masya Allah. Ada penonton kita. Yes. Tak tampilin ya. Toh. Bagaimana potensi air hujan sebagai sumber air bersih Kota Pontianak? Gimana? Ya, kalau kita berbicara curah hujan di Kota Pontianak ini cukup besar curah hujannya. Ya, seperti beberapa hari yang lalu kan kita pernah hujan sampai banjir ya Kota Pontianak. Memang curah hujan di Kota Pontianak ini besar. Cuma dari sisi industri, dari sisi PDAM, itu air hujan tidak bisa kita manfaatkan sebagai sumber air. Kenapa? Karena sifatnya discontinue. Dia tidak hadir setiap saat. Dia tidak ada setiap saat. Maka itu tidak bisa menjadi sumber air baku kita. Makanya kalau pemanfaatan air hujan itu sebaiknya di kalangan rumah tangga. Jadi setiap ibu-ibu, bapak-bapak rumah tangga itu menampung air hujan dengan tempayan, dengan tandon dan sebagainya. Dan itu memang saat ini hanya bisa dimanfaatkan di kalangan rumah tangga. Untuk di kalangan industri seperti kalau rumah PDAM, tangga itu banyak mengandung zinc, Bang. Jadi gini, kalau misalnya ini karena dari atap kemarau, seng gitu. Ya, jadi penanganan air hujan itu harus kita pahami. Misalnya kemarau kemudian turun hujan, hujan pertama itu jangan ditampung. Itu hujan pertama adalah hujan yang membersihkan udara. Jadi hujan pertama itu jangan ditampung dulu. Itu mengandung zinc itu. Ya, kemudian cara menampung hujan juga ya. Kalau kita rumahnya pakai seng, masih pakai seng, maka tentu kadar ZN di air kita juga bakal ada. Tidak terlalu banyak lah ya. Tidak terlalu banyak. Nah, makanya kalau kita atapnya pakai sirap, nah itu mungkin nanti banyak kotoran cicak di situ ya. Oh, sirap nggak tahu masih lestari nggak sirap sekarang ini? Hilang ya. Kawan kebakaran sepertinya. Emang nggak seribut pakai seng sih kalau atap rumah pakai sirap ya. Kayaknya enak aja gitu. Tapi mungkin pengadaannya nggak semua orang mampu kalau sekarang ya pakai atap sirap. Iya, kalau sekarang sirap malah lebih mahal daripada seng. Bener. Walaupun sengnya cap jet ya. Balik lagi ke soal air gitu. Jadi dengan fenomena yang ada di sekitar kita, tentu kalau ngomongin masalah alam ini pasti kompleks masalahnya. Kita punya dinamika di rumah tangga, kemudian sekian banyak rumah tangga itu pasti punya dampak terhadap lingkungan, masing-masing aktivitas kehidupan secara komunal atau secara lingkup yang agak besar tuh pasti punya dampak terhadap lingkungan. Nah, mungkin dari Bang Rudi sebagai bagian dari penyedia air untuk Kota Pontianak ini, apa sih rekomendasi
buat kita nih masyarakat Kota Pontianak terhadap air ini, mungkin hidup kita ada yang harus gimana gitu, atau kebiasaan kita harus ada yang gimana gitu. Dari internal PDAM sih kita sudah memiliki program edukasi ya. Jadi kita ada program edukasi. Dulu sebelum pandemi kita sudah sering menerima kunjungan dari SD, SMP, SMA, anak kuliah untuk datang ke PDAM, mendapatkan informasi tentang bagaimana proses pengolahan, yang kemudian dengan kunjungan itu kami manfaatkan untuk mengedukasi dari mereka. Karena mereka ini generasi muda, mereka ini yang kedepannya bakal jadi aktivis gitu kan. Maka semangat juang itu bakal lebih besar dibandingkan nenek emak-emaknya, bapak-bapaknya gitu kan dalam edukasi yang lain. Makanya ketika datang kunjungan itu kami dari PDAM itu sangat bahagia gitu kan. Pernah dari langganan kan dari SD Al Azhar, SMP Al Azhar, SMP Al Fityan, SMP Al Mumtaz juga, dari Al Mumtaz juga pernah datang, dari SMA Negeri, dari SMP, bahkan dari Untan itu udah sering datang. Nah, dengan kedatangan mereka untuk memenuhi kewajiban kuliah, disitulah kami memanfaatkan untuk mengedukasi mereka. Kami jelaskan semuanya tentang air. Kami jelaskan semuanya tentang bahayanya, kemudian peran mereka. Nah, harapannya setelah mereka ikut acara edukasi, mereka pulang bisa melakukan perubahan. Dan memang untuk saat ini, karena kami sebagai perusahaan daerah ya, maka kami sebatas bisa memberikan edukasi. Nah, kalau ingin program edukasi ke masyarakat langsung itu menjadi perannya dari pemerintah kota, pemerintah provinsi, dan untuk menegaskan, memberikan sanksi, membuat kebijakan itu kan sudah ranahnya pemerintah daerah. Nah, kita sebagai perusahaan yang punya kepedulian, mungkin kita saat ini pun hanya bisa memberikan edukasi, termasuk acara podcast hari ini ya. Maka saya semangat untuk hadir setelah diundang oleh AHI ya, untuk bisa bicara tentang air ini sekaligus untuk melakukan edukasi. Jadi jadi biar kita semua memiliki kecerahan dan memiliki kepedulian lah tentang air yang berada di sekitar kita. Karena itu perkara sepele dan mungkin sampai sekarang masih disepelekan oleh masyarakat kita. Tapi kalau kayak kita masyarakat umum gini ya, yang kadang-kadang kurang sehe atau ya apa ya, edukasi mungkin belum sampai ke kita. Ada nggak sih bentuk tindakan kecil yang bisa kita lakukan gitu? Cikal bakal perubahan lah gitu. Untuk masyarakat, karena salah satu yang bisa kita lakukan sih sebenarnya membudayakan buang sampah pada tempatnya. Itu saja sih. Jangan buang sungai, jangan buang di tanah, jangan buang di tempat-tempat yang tidak semestinya. Maka bagaimana kita sebagai masyarakat itu bisa mulai membudayakan membuang sampah itu sesuai dengan tempatnya, dan budaya membuang sampah yang memisahkan antara organik, anorganik dengan B3 itu harus kita sudah mulai biasakan ya. Karena pengolahan organik dan anorganik itu kan beda ya. Kalau anorganik itu ya serahkan ke pemerintah untuk mengolah, sementara organik itu kan sederhananya bisa kita tanam di dalam tanah kita untuk menjadi pupuk dan sebagainya. Oh, ini menarik ya, buang sampah pada tempatnya. Ya, dengan adanya aktivitas wisata sungai sekarang gitu, sedikit banyak tuh membuka mata masyarakat Kota Pontianak sendiri gitu. Jadi Ai pernah naik kapal-kapal Bandung gitu, yang di tepi sungai ya, ngiterin sungai Kapuas gitu. Ya kita orang Pontianak pun kadang-kadang sepo gak sih? Orang Pontianak gak semuanya sehe mutar Kapuas nih gitu kan, lihat-lihat gitu kan. Bangga punya Kapuas, tapi mungkin gak semuanya gitu pernah ngitarin Kapuas. Nah, pas ngitarin Kapuas tuh ya unik gitu. Uniknya kenapa? Kita ketemu sofa di sungai. Ini sofa siapa gitu, hanyut sampai ke tengah-tengah sungai ini kan. Ya Allah gitu. Ini ya
mungkin kemarin ya pokoknya kaget lah. Ini sumber dari mana gitu sampai ada sofa di sungai gitu Pak. Nggak tahu ya, saya sayangnya nggak nyiapkan foto itu buat kita share screen ngelihatkan ke penonton malam hari ini gitu ya. Jadi ada sofa di sungai itu saya foto gitu kan, saya mungkin lupa nyimpen arsipnya di mana. Itu hal yang luar biasa gitu ya. Ada sofa di sungai. Siapa buang sofa di sungai? Jadi kayaknya memang sampah ini hal yang sangat mendesak dan sangat dekat dengan kita. Karena kalau kita tidak segera merapikan sampah kita pribadi, wah panjang ceritanya nanti ya. Pontianak itu nanti jadi megap-megap gitu. Jangan sampai kita berubah dari kota 1000 sungai menjadi 1000 parit ya menjadi kota 1000 sampah. Oh ya. Dari 1000 sungai udah sempat jadi 1000 ruko kan. 1000 warung kopi sekarang ya. Dan masalah wisata air ya, masalah wisata air ini juga saya secara pribadi sangat bahagia ya ketika hari ini ada mulai berjamurnya wisata air, kapal-kapal yang keliling sungai. Cuma satu hal yang masih menjadi masalah, yaitu para pengelolanya itu tidak bertanggung jawab atas sampah-sampah para penumpang. Nah, dan mereka juga tidak memberikan tapi edukasi. Tapi ada penumpang yang buang sofa kan? Sofa sih kalau udah besar ini sih gampang diambil. Cuma kan masalahnya nih plastik snack, kemudian makan coklat lempar ke sungai, makan ciki lempar ke sungai sampahnya, kemudian minum air aqua botolnya lempar ke sungai. Nah, kebiasaan-kebiasaan seperti itu yang ketika mereka berada di atas kapal itu juga dilakukan. Dan itu malah makin menjadi mereka lebih ringan tangan buang sampah ke sungai karena mereka di sungai gitu kan. Berbeda kalau dia di darat, dia lagi di mall kan mungkin dia buang sampah ke sungai, pasti dibuang tempat sampah. Nah, ketika mereka berada di atas kapal dan berada di atas sungai, karena dia kebiasaannya tidak berubah, maka lebih ringan tangan dia untuk buang sampah ke sungai. Nah, itu yang sangat disayangkan, para pengelola tidak memberikan edukasi. Dan pengalaman saya berkali-kali naik kapal itu pun tidak disediakan tempat sampah. Ketiup angin udah hilang, jatuh ke sungai semuanya kan. Makan jalan terus ya kita ya, tapi nada sampahnya nih yang kurang gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan yang masuk lagi. Sebenarnya sebelumnya tadi ada pertanyaan dari Bang Hamdul juga, tapi izin Bang Hamdul tak skip dulu ya. Ini ada pertanyaan cukup panjang nih, menarik nih. Nah, masih tetangga juga sih nih sama Bang Hamdul. Wah, muka kita ketutup, apa-apa lah ya. Nah, nih pertanyaan dari ada Kak Fenty. Pernahkah ada riset tentang berapa kira-kira kebutuhan air bersih penduduk Kota Pontianak? Kalau dipenuhi dengan air hujan, dengan dibuat waduk atau penampungan air yang daya tampungnya besar, bisa nggak? Nah, terkait bencana banjir atau genangan air beberapa hari lalu karena hujan semalaman di Kota Pontianak, kan sayang. Iya betul. Memang kalau saya sepakat ya dengan pendapat emak-emak rasanya hujan, kok kita punya drum banyak, punya tandon banyak, tampung semua, gitu kan? Sayangnya air buang-buang. Nah, itu tuh. Gimana nih? Iya. Jadi ini izin pertanyaannya kita sembunyikan dulu ya, tak nampak muka gitu nih. Oh iya lah, siap. Wah. Jadi kalau kita bicara tentang kebutuhan air ya, kebutuhan air di Kota Pontianak, kita tuh sebenarnya lebih mudahnya mengacu kepada permen yang telah ditetapkan oleh pemerintah terkait berapa sih jumlah air yang dibutuhkan orang ya, berapa jumlah air yang dibutuhkan orang per hari. Nah, kalau dari dari juknisnya PU terkait sanitasi dan penyediaan air bersih, itu satu orang itu butuh air itu sebanyak sekitar 30 sampai 40 liter per hari. 30 sampai 40 liter per hari. Itulah kita ambil 30 liter per hari ya. 30 liter ya, segalon lebih lah. 30 liter itu kan untuk dipakai untuk mandi, dipakai untuk MCK ya, mandi, cuci dan
Kakus ya. Suci Kakus. Jadi agak orang sekarang agak kurang populer kan Kakus nih. Sorry, apa? Bukan 30 ya, 80. Satu orang itu butuh air itu 80 liter. Nah, untuk apa 80 liter itu? Itu sekitar 10 sampai 15 liter itu untuk masak-masak dan minum-minum. Nah, kemudian untuk mandi itu butuh sekitar 20 sampai 40 liter. Tergantung nanti mandinya pakai apa. Kalau mandi pakai centong itu lebih boros. Bayangkan mandi pakai cebur kan? Yang diambil satu centong, yang kena ke tubuh kan paling setengahnya gitu kan, sisanya terbuang kemana-mana. Nah, kalau pakai shower misalnya kan lebih hemat. Dan sisanya itu untuk sekitar 15 sampai 20 shower menit itu ada, Insya Allah kalau kesejahteraan meningkat bolehlah bikin shower kan. Masuk kan ini ya tempat penyiraman bunga tuh. Boleh nggak? Jadi rata-rata kebutuhan manusia itu sekitar 80 liter per hari. Jadi kalau jumlah penduduk di kota Pontianak ini kan sekitar 500.000 ya. Lupa saya datanya. Kalau tidak salah Pontianak ini sekitar 500 ribuan, 600 ribuan gitu di kota Pontianak. Maka kita udah bisa ngitung. Kalau anggaplah 500.000 jumlah penduduk kota Pontianak. Maka 500.000 dikalikan 80 liter itu sekitar 4 juta liter per hari. Atau 4.000 kubik per hari. 4.000 kubik per hari itu untuk memenuhi itu sebagai kebutuhan masyarakat kota Pontianak. Maka kalau dihitung per bulan, per tahun itu kan udah bisa kita ketahui. Nah, kalau kemudian kita ingin membuat sebuah penampungan untuk menampung curah hujan di kota Pontianak, itu subhanallah besar sekali penampungannya. Mau kita sebesar apa yang harus kita siapkan? Karena itu 4.000 kubik itu per hari, bukan per bulan. Kalau per bulan maka lebih banyak. Makanya hari ini kita tidak melirik air hujan itu sebagai sumber air baku. Karena tadi sifatnya itu discontinue, dia tidak selalu tersedia, tidak selalu ada ketika kita butuhkan. Makanya kalau untuk air hujan ini itu kita tantangan ke rumah tangga. Tantangan buat generasi sekarang. Mungkin enggak kita nadah benda yang jatuh sebanyak itu tuh. Iya. Sebenarnya dulu kami cukup menyayangkan waduk Kota Pontianak itu ditimbus ya. Karena sebenarnya waduk Kota Pontianak itu kan cukup didalamkan, kemudian cukup diamankan. Jangan sampai orang tercebur ke dalam. Budi Mulia yang di Budi Mulia itu kan cukup kita gali di dalam, kita bisa hitung kebutuhan kita berapa, dan itu bisa kita sebagai tandon cadangan ya. Tetap bukan sebagai tandon utama ya, sebagai tandon cadangan untuk masyarakat Kota Pontianak itu sebenarnya bisa kita manfaatkan. Tapi informasinya sih perebutan ya, kalau alam sih gitu sebenarnya. Nah ini apa tuh, menara bak air di simpang kantor pajak dan SMP 1 itu masih berfungsi ya? Sama melanjutkan juga pertanyaan tadi ya. Ini saya ngomong sebagai orang PDAM jadinya. Jadi mohon maaf ya, bagi orang PDAM ini tidak mewakili kantor ya. Agak susah memisahkan ini ya, memisahkan profesi dan pribadi ya. Jadi ini mohon maaf ya, untuk kantor ini tidak menjadi statement resmi perusahaan. Jadi ini sebagai statement pribadi. Ya. Jadi untuk kondisi hari ini kapasitas PDAM Kota Pontianak itu mencukupi kebutuhan masyarakat hingga 10 tahun ke depan. Jadi kapasitas kami itu sudah bisa memenuhi. Karena kan ini anak saya kan 5 tahun nih, masih aman sampai 15 tahun ya. Ya, berarti nanti kalau udah 5 tahun kemudian kita bikin instalasi baru kan, tambah lagi. Karena kita di PDAM itu kan kita ada seksi bina program ya, karena di dalamnya juga melakukan riset, melakukan kajian, melakukan perhitungan, dan alhamdulillah sih sudah mencukupi untuk 5 sampai 10 tahun ke depan kita sudah memenuhi. Nah, menara bak air yang ada di SMP 1 itu sementara tidak kita gunakan. Jadi sifatnya bypass.
Jadi tidak naik ke atas, tapi dari instalasi itu langsung masuk ke masyarakat. Dan selain ke masyarakat juga masuk ke reservoir-reservoir yang ada. Kebetulan kita punya 9 reservoir di Kota Pontianak. Nah, jadi untuk menara-menara air, informasi terakhir sih menaranya tidak dipakai. Tapi dipakai untuk iklan ya. Oh ya, satu lagi disclaimer ya, ini bukan statement resmi perusahaan ya. Ini memungkinkan kantornya Bang Rudi untuk produksi air minum. Kalau produksi air minum kemarin sudah pernah diwacanakan oleh Pak Wali Kota. Jadi kita jual air kemasan. Kalau kita melihat air kemasan yang ada di sekitar kita itu kan mereka memurnikan air itu menggunakan sistem RO, ya, reverse osmosis. Nah, kita untuk merubah air PDAM menjadi air minum itu sangat mudah. Tinggal membelikan alat reverse osmosisnya. Kemudian setelah itu di packing dan kemudian dijual. Nah, kemarin sudah pernah diwacanakan oleh Pak Wali Kota untuk PDAM Kota membuat air kemasan. Nah, cuma mungkin mau alam ya, kenapa kemudian hari ini belum dilaksanakan? Mungkin masih banyak pertimbangan ya. Ya, kalau dari saya pribadi sih untuk salah satu yang memberikan pertimbangan, kalau boleh memberikan pertimbangan itu sebenarnya saya tidak setuju ya. Kenapa? Karena kalau sampai PDAM bikin air minum kemasan, itu yang kecil-kecil tuh mati semua nanti, ekonomi kecil-kecilnya. Yang penyedia air galon, kemudian feed, kemudian tree, kemudian apalagi itu bakal mati karena PDAM airnya bakal murah meriah dibandingkan mereka. Nah, sebenarnya berbicara tentang teknologi RO ya, reverse osmosis. Dulu itu kita pernah mencoba menerapkan satu lokasi itu mereka yang berada di lokasi itu air PDAM-nya itu air siap minum. Jadi gitu, mereka buka keran, airnya langsung siap minum seperti di luar negeri, di Jepang, di Belanda seperti itu ya. Jadi kita pernah menerapkan itu. Jadi ketika dulu salah satu lokasi yang kita jadikan sebagai kelinci percobaan ya, itu adalah komplek kelinci Bali Lestari di Paris 2. Di Perdana ya. Komplek apa yang di belakang Perdana itu? Bali Lestari kalau nggak salah ya, Bali Lestari 3 ya. Nah, kita pernah ini ada warga Purnama nggak? Perdana yang lihat nih. Nah, kita kemarin pernah mencoba untuk menerapkan air siap minum untuk wilayah sektoral tertentu. Jadi ketika air PDAM itu menuju komplek mereka, itu kita pasang alat RO. Nah, kemudian setelah alat RO itu baru air itu masuk ke jaringan PDAM. Nah, cuma konsekuensinya ketika teknologi itu diterapkan, maka harga airnya itu naik 10 kali lipat. Karena kita harus melakukan pembersihan, perawatan untuk alat RO itu sendiri. Kalau biasanya AKI bayar ledengnya 100.000, kalau pakai air siap minum jadi 1 juta sebulan. Pertanyaannya siap nggak? Saya ini termasuk konsumen yang belum dapat air nih. Wes, Masya Allah. Soalnya saya di daerah kontroversi ya. Oh, wilayah perbatasan. Saya ini sebenarnya di kota atau di kabupaten gitu kan. Nah, jadi sementara airnya masih indie. Masih indie ya airnya ya. Oke, nih kayaknya ada satu komen terakhir yang kita bacakan sebelum kita cukupkan dulu kali ya ngobrol-ngobrolnya. Ini daging udah bau-bau nih kayaknya. Bentar. Wah, ini ada pertanyaan orang dekat nih. Ini pertanyaan orang dekat nih. Ya. Wah, donat. Jadi, Pak Rudi, apakah ada aturan terkait air baku yang digunakan pada usaha galon secara kimia air? Oh, dulu kan aktivis kimia ya. Ini cocok sekali dengan air. Jadi kalau untuk industri galon,
itu peraturannya berada di Disperindak ya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Termasuk salah satunya itu adalah industri mengenai pengemasan air. Nah, untuk industri pengemasan air itu dia memang ada aturannya, dan mohon maaf karena saya bukan praktisi industri air minum kemasan, saya kurang tahu ya standarnya seperti apa, tapi dari mereka juga pasti ada. Makanya beberapa usaha air galon itu mereka menggunakan air gunung ya, yang di Pontianak kan mereka ngambilnya ke daerah Singkawang, daerah Mempawah ya, untuk membawa air baku mereka. Anjungan. Ke Anjungan ya, itu sebagai air baku untuk usaha air galon mereka. Nah, kalau kemudian dibandingkan antara air alam dengan air PDAM, itu sebenarnya lebih memungkinkan untuk lebih mudah diolah itu adalah air PDAM. Kenapa? Karena kalau kita melihat teknologi reverse osmosis yang digunakan para pengusaha galon, reverse osmosis itu kan sifatnya hanya menyaring dengan partikel yang sangat kecil, sehingga yang bisa lolos itu hanya air murni. Nah, kalau kita melihat kandungan-kandungan di dalam air, maka kemungkinan lebih kecil kandungan zat-zat pengotor lah ya bahasanya, itu lebih kecil itu di air PDAM. Alam seperti itu sih. Oke, makasih banyak ya buat Bang Rudi udah bagi-bagi cerita soal air sumber kehidupan. Wah, kalau air sumber kehidupan tuh dengarnya kayak tagline provider galon mana gitu, air sumber kehidupan gitu. Ya. Makasih juga ini buat teman-teman yang udah simak ngobrol baik-baik perdana ya, buat Bang Hamdi, Kak Fenty, Kak Desi juga. Wih, seneng ya kita ya, podcast perdana nih ada yang nonton gitu. Luar biasa. Tapi saya sepakat dengan tadi yang disampaikan Bang Rudi ya, terkait dengan ada satu kebiasaan yang kita sekarang memang harus kembali lestarikan tuh, buang sampah pada tempatnya ya. Beberapa postingan di Instagram dan Twitter ya kemarin ya, kayaknya sekarang udah langka gitu cari orang, bukan langka sih, mungkin mereka ini belum timbul ke permukaan. Orang-orang yang kalau kata orang bilang tuh nyimpan sampah di celana sampai dia jalan ketemu tempat sampah gitu. Wah, itu kayaknya udah jarang gitu. Saya ingat dulu waktu kecil, saya kan dulu tinggal di kabupaten ya. Bapak saya suka marah gitu kalau saya suka buang sampah kulit jeruk itu dari jendela mobil. Bapak saya bilang gitu, kita nih orang kampung, jangan berik malu di kota buang sampah sembarangan, kata bapak saya bilang gitu kan. Sekarang banyak orang di kota buang sampah sembarangan, ya Allah. Aduh, ini hal yang kecil tapi mudah-mudahan bisa kita lestarikan ya, buang sampah pada tempatnya. Oke, kalau kita tutup ya. Makasih banyak Bang Rudi. Kapan-kapan bisa ngobrol-ngobrol lagi. Mungkin nanti bisa kita perdalam dunia aktivisnya ya. Makasih juga buat teman-teman yang udah mampir. Ini kayaknya karena Bang Rudi kayaknya ada urusan mendesak, saya tarik dulu ya, biar saya ngobrol dulu sama teman-teman yang sedang nonton malam hari ini. Oke. Jadi buat teman-teman, ini podcast perdana, ya mudah-mudahan bisa berlanjut ke depannya. Cuman kita masih belum tahu nih, kita belum dapat jadwal rutin. Sudah ada sih beberapa teman-teman yang mau kita ajak ngobrol, sharing-sharing gitu ya. Di masa PPKM ini mungkin kita ada banyak waktu di rumah. Jadi kayaknya ada beberapa orang yang bakal bisa diajak ngobrol. Tapi nggak tahu kalau PPKM-nya selesai. Tapi proyeknya udah lama sih buat mau dijalankan, maju mundur gitu ya. Jodohnya baru sekarang buat bikin podcast. Oke deh, ini satu permulaan yang baik. Makasih banyak buat supportnya. Nanti mudah-mudahan mungkin pekan depan kita bisa lagi deh buat ngobrol sama siapa gitu. Karena kayak air tadi, ya banyak hal juga yang baru-baru ini kita tahu dan dinamikanya gitu. Karena kan
sumber katanya-katanya itu nggak bagus juga buat literasi kita gitu ya terkait dengan katanya-katanya itu. Oke, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Update terus informasinya nanti di media sosial. Nah, ini ya. Jadi ini bentar Ai tampilkan dulu nih. Nah, jadi kita udah punya beberapa akun media sosial buat kasih informasi ke teman-teman yang mau ikutan ngobrol ya. Di Instagramnya di @ngobrol baik-baik, Facebooknya yang sekarang lagi tayang ngobrol baik-baik, YouTube-nya di ngobrol baik-baik. Sayang YouTube kita lagi kendala nih. Mau siaran perdana ternyata belum jodoh di YouTube. Nanti mudah-mudahan kesempatan berikutnya bisa tayang di YouTube. Dan rekaman ini juga nanti bakal kita upload juga di YouTube dan dia tetap ada di Facebook ini. Jadi teman-teman bisa tonton ulang. Jadi asal jangan disalahgunakan. Di-cut-cut gitu ya pernyataannya. Waduh, mudah-mudahan enggak ya. Oke, udah malam. Besok siap-siap sholat Idul Adha. Terus panitia kurban mungkin juga lagi kemas-kemas nih. Besok atau lusa selama hari tasbih juga siap-siap buat motong ya. Sip. Mohon maaf lahir batin. Hai pamit, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.